Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita dengan tema bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika dimulai dengan kalimat di ayat yang pertama itu, ada kalimat yang mengatakan, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada seperti statement komitmen yang luar biasa dari seorang pribadi yang menuliskan nats ini hadir di tengah-tengah kita. Kekuatan apa itu? Di sana ada kalimat, aku tidak dapat berdiam diri. Sampai sederhananya ingin mengatakan, sampai apa yang dirindukan, sampai apa yang diharapkan, menjadi kenyataan yang pasti. Saudaraku, sahabat yang terbaik dalam kasih Tuhan, bukankah itu menjadi sesuatu keteguhan, sesuatu yang membuat kita untuk mampu melihat bahwa janji Tuhan itu akan ditepati. Janji Tuhan itu akan terwujud di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Dan itu menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh seorang Yesaya ketika dia menuliskan nats ini, surat ini di abad yang ke-8 sekitar tahun 740 hingga 700 sebelum Masehi. Bagaimana Yesaya menuliskan ini menjadi bagian dari penghiburan yang menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan bangsa Israel. Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya. Bahkan setelah sekian panjang penderitaan yang mereka alami sebagai bangsa budak, bangsa yang terjajah. Sebab kita tahu pada masa itu bangsa Israel khususnya yang berada di kerajaan Yehuda sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka baru saja mengalami pengasingan di Babel
yang merupakan akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun kita melihat pada pasal 62 ini, adanya sebuah gambaran tentang kemuliaan masa depan pengharapan akan Yerusalem yang menjadi pusat berkat dan pembaruan yang nyata bagi umat Tuhan ketika itu. Saudaraku, Yesaya di sini berbicara tentang janji Tuhan untuk memberi Yerusalem nama yang baru. Artinya apa? Itu menggambarkan sebuah perubahan, sebuah kedekatan bangsa Israel dengan Tuhannya. Dan satu hal yang pasti, sebuah gambaran pemulihan yang penuh dengan harapan untuk masa depan bangsa Israel. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hal apa saja yang bisa kita lihat yang mau ditegaskan melalui perikop kita pada saat ini? Hal yang pertama, janji Tuhan membuat kita untuk tidak berhenti untuk berdoa. Penegasan itu menunjukkan bahwa pemulihan umat Allah tidak hanya tergantung kepada waktu atau keadaan saat itu, tetapi harus mengimani bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang pasti akan terwujud nyata. Doa dan pengharapan kepada Tuhan adalah proses dari setiap pemulihan yang mau dinyatakan, yang mau dihadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa penegasan yang kedua? Perubahan nama Yerusalem seperti apa yang dikatakan di ayat yang kedua ini. Ini adalah simbol bahwa di tangan Allah lah, bahwa Tuhan Allah lah yang akan mengubahkan perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika itu. Ada identitas baru yang tidak lagi ditandai oleh kehancuran, tapi penuh dengan kelimpahan, berkat, dan kemuliaan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penegasan yang ketiga tidak lain adalah Yerusalem adalah simbol dari kemuliaan Tuhan. Yerusalem akan menjadi mahkota keindahan, di mana Yerusalem akan menjadi simbol kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah akan mengangkat Yerusalem menjadi pusat berkat dan kemuliaannya terjadi nyata. Dan itu menjadi dampak positif, dampak luar biasa, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel ketika itu. Lalu apa penegasan yang keempat? Adanya pemulihan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Di mana Yerusalem yang sebelumnya dianggap terabaikan dan hancur, tidak diperdulikan, tapi kini akan disebut sebagai bangsa yang disukai, bangsa yang diperhatikan, bangsa yang diperdulikan oleh Allah sendiri. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Allah mengubah status umatnya yang dulunya, yang tadinya terbuang, ditinggalkan, tidak diperdulikan, menjadi bangsa, menjadi pribadi yang dikasihi dan disukai oleh Allah. Lalu apa yang kelima? Ayat yang kelima menyatakan bahwa Yerusalem digambarkan sebagai mempelai Tuhan. Di sini kita melihat bahwa hal itu menggambarkan kedekatan yang sangat luar biasa, kedekatan yang dalam antara Tuhan dan umat. Tuhan dikatakan bersukacita dan merayakan pemulihan umatnya. Digambarkan seperti seorang pengantin laki-laki yang penuh sukacita menyambut mempelai perempuan. Maka saudaraku, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Ketika tema kita mengatakan bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, pada saat ini, kebenaran dan kemuliaan itu akan terjadi dan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ketika Tuhan memulihkan Israel, bangsa-bangsa lain akan menyaksikan bahwa Tuhanlah Allah yang setia dan Tuhanlah Allah yang berkuasa itu. Di mana di tangan Tuhan segala sesuatunya diubahkan. Bahkan umatnya yang terbuang
menjadi pribadi yang terangkat, menjadi pribadi yang dimuliakan. Dan ini menjadi sesuatu khotbah, sesuatu pesan untuk dunia di sekitarnya. Agar setiap mulut, setiap lidah mengaku bahwa benarlah Allah yang disembah oleh Allah Israel adalah Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Nama baru itu memancarkan kebenaran dan kemuliaan. Nama baru yang diberikan kepada Yerusalem itu mencerminkan bahwa Tuhanlah yang mengubah nasib perjalanan kehidupan umatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran dan keadilan Tuhan terjadi nyata dalam proses pemulihan dan mengubahkan bangsa Israel menjadi pribadi yang dipulihkan. Bahkan ketika mereka telah hancur, jatuh oleh perbuatan mereka sendiri. Lalu apa yang ketiga? Yang menjadi kaitan temanya. Yerusalem sebagai gambaran kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, ketika Tuhan menjadikan Yerusalem sebagai mahkotanya, tentu saja itu bukan hanya untuk kemuliaan Yerusalem sendiri, tapi itu untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang nyata kepada dunia ini. Artinya, pemulihan dan kemuliaan Yerusalem yang diberikan oleh Tuhan mempertontonkan, mempertunjukkan, memperlihatkan bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran dan kemuliaan itu. Tidak ada Allah lain. Lalu apa yang berikut? Hubungan yang diperbaharui antara Tuhan dan umatnya. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang keempat itu. Ada pemulihan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Mereka, bangsa Israel, yang dianggap bangsa terabaikan, tidak diperdulikan, mengalami pemulihan itu. Dikasihi, dianggap, dan diperhatikan oleh Allah Bapa. Dan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhanlah Allah yang hidup, Allah yang peduli, dan Allah yang begitu mengasihi umat pilihannya. Dan itu menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya, bagaimana kesetiaan dan kepedulian Allah itu kepada bangsa Israel. Lalu apa yang kelima? Sukacita Tuhan dalam pemulihan itu. Ketika segala sesuatunya dipulihkan, digambarkan melalui perikop kita ini, Allah pun bersukacita, Allah pun bangga, Allah pun turut di dalam ungkapan sukacita itu. Ini memperlihatkan bahwa Tuhanlah pribadi yang penuh sukacita ketika umatnya kembali kepadanya dan hidup di dalam anugerahnya. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui perikop kita saat ini? Refleksi yang pertama, jadilah saksi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadikanlah hidupmu menjadi saksi nyata bagaimana kuasa dan kasih Tuhan yang memulihkan setiap perjalanan kehidupan. Lalu apa yang kedua? Lihatlah, akan selalu ada pemulihan di dalam setiap kegelapan yang kita alami dalam kehidupan kita. Lihatlah seperti apa yang dituliskan, Yerusalem yang disebut ditinggalkan dan sunyi, itu menjadi Yerusalem yang disukai dan diperdulikan, bahkan menjadi mempelai bagi Tuhan. Maka ini mengingatkan untuk setiap kita bahwa pada masa-masa sulit pun, bahkan dalam kekelaman pun, pemulihan Tuhan itu dimungkinkan akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Yang menjadi refleksi bagi setiap kita. Adanya identitas baru dalam Kristus Yesus. Yerusalem diberi nama yang baru. Artinya apa? Ada nama baru, ada pemulihan, ada sesuatu yang diubahkan. Dan diubahkan itu di dalam kuat kuasa Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, kita juga seharusnya menerima identitas baru kita di dalam Kristus. Sebagai pribadi yang dibebaskan
pribadi yang dipulihkan. Sehingga kehidupan kita, tindakan kita, perkataan kita mencerminkan bahwa kita memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa yang keempat? Sukacita Tuhan dalam pemulihan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bersukacita, bahwa Tuhan juga bergembira ketika kita kembali, ketika kita diubahkan, ketika kita dipulihkan. Maka biarlah sukacita kita sempurna, bersama dan ada di dalam Tuhan. Lalu apa yang kelima? Refleksi bagi kita yang kelima, jadilah sumber berkat juga bagi orang-orang di sekitarmu, bahkan bagi orang-orang di dunia ini. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pertunjukkanlah, lihatkanlah melalui tindakan kasihmu, pelayananmu, atau pemberitaan firman Tuhan yang kau sampaikan dalam kehidupan ini. Kehidupan kita yang berbuah itu akan menjadi saksi yang hidup bagi kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Nantikanlah pemulihan sepenuhnya di dalam Tuhan. Pemulihan yang dimaksud adalah finally, akhirnya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka benarlah kita mendapatkan pemulihan yang sempurna di dalamnya. Kita dipulihkan, kita diubahkan, dan kita menjadi pribadi bukan lagi di dalam kedagingan ini, berwujud daging ini, di tubuh ini, tapi tubuh yang diubahkan, tubuh rohani yang layak dan berhak di dalam sorga yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, biarlah hadirmu menjadi saksi bagi bangsa lain, orang lain, ada kebenaran, ada kemuliaan Tuhan di dalam dirimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi kuat kami, sehingga dengan hidup kami, bangsa-bangsa, melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan ada nyata terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.